Halo Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Novia Sofi. Di sini saya akan mengulik dan juga mengulas mengenai dua buah buku, yaitu yang pertama itu ada novel Laut Bercerita karya Laila S. Chowdhury, lalu yang kedua ada cerpen oleh Saksi Mata karya Sena Gumilar. Nah, sebelumnya saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai cerpen Saksi Mata karya Sena Gumilar. Nah, teman-teman, cerpen Saksi Mata ini menyebutkan 12 judul cerita, dan menurut saya itu semuanya itu mengandung unsur kekejaman dan juga penderitaan manusia yang melampaui batas, teman-teman. Dan juga dalam kumpulan cerpen-cerpen ini didasari dengan keterangan para korban dan juga keterangan saksi mata atas insiden yang terjadi pada 12 November 1991 di Timur Timur. Nah, teman-teman, terkait dengan adanya cerpen ini, menurut saya mengajak kita untuk merenungi dan juga mempertanyakan sosial yang ada. Dan juga teman-teman, dalam cerpen ini menggunakan unsur alur maju dan juga menggunakan sudut pandang ketiga. Nah, setelah saya membaca beberapa judul cerpen Saksi Mata ini, saya dapat menafsirkan bahwa betapa buruknya keadilan yang ada pada masa itu. Dan sebenarnya yang diceritakan adalah kritik yang dituliskannya cukup halus untuk keadilan yang ada pada saat itu. Dan juga teman-teman, setelah saya mengulik dan juga mengulas lebih dalam mengenai cerpen Saksi Mata ini, saya menyimpulkan bahwa keadilan itu keadilan yang terkadang orang-orang selalu bicarakan bukan sekedar adil, benar adil, tapi cuma sekadar mensejahterakan yang lain saja. Maksudnya adil buat mereka, tapi belum tentu adil buat kita. Dan juga keadilan yang terlihat belum tentu juga mensejahterakan kita, teman-teman. Dan juga terkadang kita juga terlalu banyak berani menilai tanpa tahu kebenarannya, terlalu banyak bicara dan tertawa dan mudah terhasut ketika satu dan lainnya mudahnya bersaut. Dan kapan adil itu terwujud kalau kita pun masih surut, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada juga novel Lautan Bernyanyi dan juga ada novel Laut Bercerita karya Laila S. Chowdhury. Nah, di sana juga saya mengulas dan juga mengulik mengenai sosial dan politik yang ada pada masa itu. Nah, lalu yang kedua adalah novel Laut Bercerita karya Laila S. Chowdhury. Nah, novel ini mengambil latar belakang pada masa Orde Baru yang dimana para mahasiswa dan para mahasiswi mencari haknya untuk mencari hak suaranya untuk didengar oleh pemerintah. Dan juga para mahasiswa dan para mahasiswi itu mempunyai cita-cita untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, teman-teman. Dan juga teman-teman, dalam novel ini menyuguhkan kita dan juga novel Lautan Bernyanyi ini menghadirkan tentang kisah kesedihan para orang tua yang kehilangan, para keluarga yang kehilangan, dan juga pengkhianatan, cinta dan juga persahabatan. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang history of Indonesia, tetapi juga memberitahukan kepada kita sudut pandang keluarga yang ditinggalkan pada penghilangan aktivis 98. Di sini juga menceritakan tentang 13 aktivis yang hilang, yang tak tahu keberadaannya hingga sekarang pun belum ditemukan. Dalam novel ini juga memiliki dua sudut pandang yang berbeda, waktu dan tempatnya juga, dan juga alur maju mundur.
pada bagian sudut pandang utama yaitu biru laut, dan pada sudut pandang kedua yaitu Asmara Jati, sang adik dari biru laut. Nah teman-teman, biru laut ini adalah seorang mahasiswa UGM yang mengambil prodi sastra Inggris, yang memiliki hobinya membaca, sehingga dia pun banyak mengoleksikan banyak buku-buku, apalagi ia menyukai buku karya Pramode Anatur. Pada kala itu dilarang untuk disebarluaskan, apalagi untuk didiskusikan. Nah, akibat hobinya, ia pun memiliki banyak teman, dan juga ia pun bergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa aktivis, yaitu yang bernama Wirasena dan Winarta. Nah, sini juga mereka mendapatkan hak untuk bersuara dan juga berdiskusi tentang latar belakang pemerintahan Orde Baru yang mereka hadapi sekarang ini. Mereka juga memiliki banyak misi untuk membangun pemerintahan Indonesia yang menjadi keadilan, yang menjadi lebih adil dengan rakyatnya. Dalam novel ini, tokoh biru laut ini sering mengekspor dirinya melalui sastra, tulisan, dan juga cerita-cerita, sampai pada kisahnya menjadi mahasiswa aktivis di kampusnya, melawan rejim keji dan mencari keadilan pada masa Orde Baru silam yang pada saat itu pemerintahannya oleh Soeharto. Teman-teman, pada waktu itu Mas Laut bersama teman-temannya Sewinatra dan Winarta, induk dari Winarta, itu harus hidup dalam persembunyian, terlebih setelah Winarta itu dianggap sebagai dalam kerusuhan. Salah satunya itu peristiwa Sabtu Kelabu, yaitu kerusuhan di kantor PDI di Jalan Ponegoro. Nah, tak hanya itu, pemerintah pun memasukkan para aktivis pun secara terang-terang memasukkan memasukkan aktivis Winarta dan Wirasena sebagai buron. Nah, cerita dalam buku ini memang fiksi, tapi rasanya hidup di dalam kejaran aparat itu sangat amat nyata dan dalam, ya teman-teman. Nah, menurut saya justru ketika emosi itu memuncak itu ketika pada bab Asmara Jati, yaitu pada bab adik dari biru laut. Nah, pada saat itu Asmara Jati itu mengajarkan kita tentang kehilangan dan juga penyangkalan bagaimana orang tua biru laut masih berada dalam kepompong mereka buat sendiri, menyangkal bahwa anaknya itu sudah tidak ada, dan terus menerus menyiapkan piring untuk Mas Laut saat makan bersama. Nah, bagaimana Asmara Jati, sang adik, mencoba mengajak kedua orang tuanya untuk keluar dari kepompong dan menghadapi kenyataan bahwa Mas Laut, sang anak dan sang kakak itu hilang dan akan pernah kembali. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.